Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatullah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جامع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جامع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. كيف يتصور halaman 19. Kaifa, ini kaifa yang nomor berapa lah? Nomor 3 rasanya. Kaifa yatasawwaru, bagaimana mungkin yatasawwaru bisa dibenarkan atau bisa terjadi ayyahjubahu syai'un, bahwa ada mendinding akan Allah oleh sesuatu. Bagaimana mungkin kebaikan Allah itu tidak nampak, tidak terlihat karena ada dinding yang menutupi? Bagaimana mungkin? Kaifa yatasawwaru, atau dibaca boleh juga kaifa yutasawwaru, boleh dua. Wa huwa alladzi, sedangkan keadaan Allah itu zahara fi kulli syai'in, jelas nampak, fi kulli syai'in, dalam kisah tiap sesuatu, fi kulli syai'in, dalam setiap cerita segala sesuatu. Maksudnya pada segala sesuatu di situ yang ada itu hanya kebaikan Allah yang kelihatan. Di matahari kebaikan Allah yang kelihatan, di banyu kebaikan Allah, di acil nunur kebaikan Allah. Nah, di segala sesuatu yang nampak itu adalah kebaikan Allah. Alasannya pertama, Allah yang menjadikan. Yang kedua, Allah yang terus-menerus menolongi sesuatu tersebut. Maka karena Allah yang menjadikan dan terus-menerus mendawamkan, menolongi, berarti sesuatu tersebut menjadi kisah kebaikan bagi Allah. Maka nampaklah pada segala sesuatu itu sebuah cerita. Ceritanya cerita kebaikan yang menunjuk kepada Allah. Maka sesuatu itu seperti TV yang mengisahkan kisah kebaikan Allah. Maka mustahil sesuatu itu mendinding kita dari melihat kebaikan Allah, sebab sesuatu itu menyiarkan tentang Allah. Nah, itu maksudnya, menyiarkan tentang Allah. Dan siaran ini 24 jam, kada pakai sponsor. Nah, kalau kita melihat film yang di TV-TV itu ada sponsornya. Nah, kalau Allah Ta'ala siaran langsung 24 jam tiap hari sepanjang masa, kada pakai sponsor. Orang-orang wali bahari kada wani guring. Kenapa? Karena siaran itu tuh terus menerus. Jadi guringnya wali itu tak guring, bukannya guring tapi tak guring. Amun guring bersengaja kada. Kenapa? Nya asik. Nah, jadi orang yang hobi menonton bola, mahadang itu lawas sudah siarannya. Ya mainnya tanggal seanu, mau bulan anu, tahun anu misalnya, hadangnya lawas tuh karena hobi Bang. Sekali tampil siaran langsung, kira-kira guring gak ada ke orang tuh? Kada mau guring, caket mata. Ya kalau, nah, mun guring merugi karena ini yang dihadang-hadang, yang dituju-tuju. Nah, kayak itulah juga keadaan wali-wali ini tuh. Kayak itu keadaannya. Jadi bagaimana mungkin segala sesuatu mendinding dari Allah, sedangkan sesuatu itu menceritakan tentang Allah. Nah, si anu baku ciak mengisahkan kisah Allah. Si anu menggawi ini itu segala macam mengisahkan kisah Allah. Jadi mustahil aja kita. Yang kita cari acil ijah. Adakah acil ijah di rumah? Sekalinya acil ijah bakuriak.
pas bener aja kita. Berarti kuriak acil ijah mengisahkan acil ijah ada ya kada. Maulah kuriak acil ijah mengganggu kita. Sebab kita yang kita tujuan itu acil ijah. Sekalinya sidin baku ciak, alhamdulillah, maka jelaslah ada kisah acil ijah di rumah. Nah, tapi karena inya yang ditujunya lain acil ijah, bila acil ijah baku ciak yang terganggu tuh. Nah, terganggu. Padahal sebenarnya kadang mungkin terganggu. Terganggunya kita oleh sesuatu, ciri kita terdinding. Padahal Allah itu kadang ada yang mendinding. Nah, itu. Jadi kesalahan itu bukan pada televisi, bukan kepada penyiarnya. Penyiarnya siaran langsung, televisinya jelas saja terang benderang. Kitanya yang guring. Nah, itu aja. Siarannya ada aja sudah, cuma kitanya yang guring. Lalu kita kada tali hati. Lalu di pada hakanai kada ada terjadi siaran langsung aja, ngapa siaran langsung kada ada. Orang melihat aja berataan, kita nahan guring. Lalu kita kada melihat siaran langsungnya. Nah, jadi kesalahan pada kita yang guring tadi. Maka orang-orang wali Allah Ta'ala itu mereka itu bangun hatinya, sadar hatinya. Sedangkan orang-orang yang kada disayangi Allah, walaupun matanya tadi tarang, yang tiap bulan ke dokter periksa mata supaya sehat, tapi hatinya tadi kada sadar, kada bangun kita. Nah, itu. Bidzatihi, dengan kisah kebaikannya itu bidzatihi. Jadi nampak Allah pada segala sesuatu, yaitu yang nampak itu apa? Kisah kebaikan sidin, itu maksud bidzatihi. Kama yaquluhu ahlus syuhudi, sebagaimana berkata atau mengatakan atau meyakini atau sudah menyaksikan akan adanya kisah Allah oleh ahlus syuhudi, orang-orang yang sudah berisi mata hati yang bujur. Ahlus syuhud kita, ahlul musyahadah, nya melihat, kada kawanya mendustakannya melihat, Bang. Nah, kenapa inya kau melihat? Inya memang dari asal bahari sudah berisi yaqdah, kesadaran. Bisi kesadaran, sadar yang dituju Allah, yang dilihat kebaikan sidin. Nah, lalu wae tabuka hijab orang yang kayak ini. Au bi mahasini sifatihi. Nah, bisa juga orang-orang yang ahlus suhud itu selain dari melihat akan kebaikan Allah yang nampak, nah bisa juga nyata di melihat bimahasini sifatihi. Nah, jadi ini makam-makamnya aja lah. Jadi ada orang yang terbuka hijabnya bidzatihi, satu dulu itu yang puncaknya. Nah, turun ke bawah sedikit bimahasini sifatihi. Nah, ini tahapan-tahapan orang ma'rifat. Nah, turun ke bawah sedikit wa asma'ihi. Nah, itu yang dilihat itu. Nah, kama yaquluhu ahlul hijab. Nah, jadi orang-orang ahlul hijab ini ada sampai melihat sampai kepada bidzatihi itu. Tetapi nya masih mengambil dalil bahwa segala sesuatu yang terjadi dijadikan Allah. Berarti ada Allah yang menjadikan. Nah, berartinya berdalil dengan bimahasini sifatihi. Nah, itu maksudnya. Jadi orang yang memang belum lagi tabuka hijab sampai kepada bidzatihi tadi, inya masih dikategorikan ahlul hijab. Ahlul hijab. Kalau yang bubuhan yang memang kada bisi yaqdah itu Bang, itu sudah gaplah darahnya itu. Nah, jadi bagi bubuhan orang yang dunia persilatan nih, amun ingat bisa membunga menjurus kuda-kuda aja, belum ahli silat lagi. Nah, itu maksudnya tuh. Jadi kalau inya masih memandang Allah sambil memikirkan dulu sehingga sampai lalu sudah sudah nahap berpikir dulu, akhirnya mengisbat menyatakan Allah itu dasar ada. Nah, walaupun itu sudah bujur sudahlah, nah itu. Tapi dalam dunia persilatan atau dalam dunia ketauhidan, nah orang itu masih ahlul hijab. Ahlul hijab udah kayak kita nih di luar kalambo, yang kita tuju ini bini kita dalam kalambo. Memang kita yakin bini kita ada dalam kalambo. Nah, tapi hendak melihatnya itu disibak dulu anunya lawang kalambo tadi. Nah, ini ahlul hijab, cakangnya kada menjibak, kada kelihatan bini.
Cumanya yakin sudah bahwa bini ada dalam kalambo. Nah, itu yang disebut ingat lawan Allah dengan bimahasini sifatihi wa asma'ihi. Ini pun dikategorikan bubuhan ahlul hijab juga sebenarnya sudah. Nah, masih ahlul hijab dipadahkan di sini. Yang bujur ninto kadada kalambo. Nampak benar bini kita di situ kelihatan pulang dan sangat menggairahkan. Nah, sangat menggairahkan. Betul lanjang bini. Maka putri Indonesia. Nah, jadi lu caget aja, seluruh yang di awak nih caget melihat. Nah, mengganggukah bini yang betul lanjang ini? Amun kita dasar memang lapas menuju bini, kada mengganggu dan memang kada ada hijab. Nah, amun bininya hendak betul lanjang, nah itu masalahnya. Apabila Allah hendak membukakan hijab, memang dasarnya mudah mengenal Allah. Tapi kalau si bini kita ini misalnya babaju kantat, imbahan itu pulang berlapis pulang, imbahan itu pulang sudah 2 lapis dalam pakaian dalam, amun yang narang cawat ini 5 lapis sudah dipasangnya. Imbahan itu pulang kutang itu kutang lah, nah, itu 10 lapis dipasangnya. Baju pulang 2 lapis, baju pakaian dalam, imbah itu berjakit pulang, begulung pulang lawan salimut. Nah, imbah itu pulang begulung pulang lawan ambal. Nah, maka yang melihat ini gini, yang laki melihat langsung lihat toy melihat kada bergairah, hilang gairah, kada kelihatan. Yang menggairahkan tuh kada kelihatan. Ini orang tahijab naranya. Walaupun kita yakin dalam situ ada bini. Hendak memastii ya bongkar. Nah, maka melihat atau menyadari adanya Allah bimahasini sifatihi. Kita dulu menerima kebaikan-kebaikan sidin dulu. Nah, ada yang kayak itu pun termasuk ahlul hijab naranya. Nah, jadi bukan berarti Allah tuh kadada, jelas sidin. Tapi ada yang dibuka akan sidin, maksudnya diberi kesadaran, diberi musyahadah, ada yang kada. Sama yang kayak bini tadi, bukannya bini kadada, cuma si bininya kada hakun. Itu masalahnya. Kenapa yuk sampai bini kada hakun? Nah, itu tuh ada tuh macam-macam sebabnya. Kenapa Allah Ta'ala kada membuka akan hijab? Padahal Allah itu jelas di antaranya satu, kita menjadi musuh Allah Ta'ala. Kita masih menjadi musuh Allah Ta'ala. Kalau si bini yang di dalam gulungan hambal, dalam gulungan tikar tadi masih menganggap pian lain bininya, kada hakunnya menyingkai, apalagi mahantai, dianggap lain suami. Pahamlah nih. Nah, itu contoh aja Bang. Kalau saya terlalu serius contohnya tuh contohnya aja. Kalau sambil kayak membayangkan ya usah dicontoh aja. Selama bini kita menganggap kita nih belum suami yang sah, ada mungkin menyingkai mawawah. Tapi kalau kita dianggap bini yang laki yang sah, suami yang sah, dicintai pulang oleh istri, kada berserang kita yang macul kutang. Nah, ini melepas seorang. Paham lebihan? Nah, mudah kelihatan yang dituju. Nah, itu tuh. Jadi janganlah kita tadi kontradiksi. Yang dituju Allah tapi kita musuh Allah. Nah, itu. Yang dikehendaki Allah tapi kita dimurkai oleh Allah. Nah. Fal asya'u, maka bermula segala sesuatu atau yang disebut makhluk alam semesta ini, kulluha seluruhnya, kada ketinggalan tuh bila sudah kulluha tuh seluruhnya, majali nangkaya tipi gitu aja tuh. Majali itu nangkaya tipi, menyiarakan kisah Allah. Asal makna tempat Allah batampai, kan tanggalih mahamnya. Kalau tempat Allah batampai lo kena bisa salah paham kena. Berarti Allah cokong-congkong lah aja di segala sesuatu. Nah, bukannya cokong-congkong, tapi kisah kebaikan sidin kelihatan di segala sesuatu. Nah, kisah kebaikan Allah tuh kelihatan waktu Acil Ijah menyurungi limping, kelihatan kisah kebaikan Allah. Waktu orang bertukar di toko kita, kelihatan kisah kebaikan Allah. Tapi orang itu bukan Allah. Nah, maka orang ini majali, bagian dari majali naranya, mengisahkan kisah Allah. Wa madzahiru
Nah, dan tempat Allah tadi jelas kita memandang kebaikannya. Jadi majali dan madzahir itu tempat isi makan, tempat kita melihat di kita. Nah, banyak asalnya madzhar, madzharani, madzahiru. Nah, isi makan yang ketiga. Jadi tempat kita melihat Allah tuh banyak benar. Segala sesuatu menjadi tempat kita melihat siaran langsung Allah Ta'ala. Li zuhuri, nah tempat kita melihat li zuhuri ma'ani asma'ihi. Nah, kisah siaran langsung tentang asma-asmanya. Misalnya kayak ini, nah Allah Ta'ala, kita yakin Sidin itu sugih, yakin kita sudah. Nah, di mana kita melihat kesugihan Sidin? Di orang sugih. Nah, imbah itu pulang kita yakin Allah itu pemurah. Di mana ketahuannya? Di pemurahnya si orang sugih waktu babari-bari. Nah, maka orang sugih, misalnya anggaplah naranya Haji Adul. Nah, Haji Adul yang sugih dan Sidin itu yang pemurah. Sebenarnya model kayak TV yang menyiarkan kisah tentang Allah yang sugih dan kisah Allah yang pemurah. Maka disebutlah Haji Adul ini bagian dari madzahiru atau majali naranya, yang mengisahkan ma'ani atau lidzuhuri ma'ani asma'ihi. Maka waktu kita melihat Haji Adul yang sugih tadi, yang nampak kesugihan Allah, berarti asma Allah yang maha sugih kelihatan di Haji Adul. Nama Allah yang pemurah kelihatan di gawian si Haji Adul tadi. Maka Haji Adul ini yang sugih ini, yang pemurah ini bukan kisah Sidin yang sugih dan pemurah, tapi nampak di situ kisah Allah. Kalau nampak kisah Allah berarti nama Allah kelihatan di situ bagi orang yang terbuka hijab. Nah, jadi asma Allah itu berhembur pada segala sesuatu. Di orang sugih nama Allah maha kaya kelihatan. Di orang pemurah nama Allah yang maha pemurah kelihatan. Nah, orang ini pemaaf benar, nama Allah yang maha pemaaf kelihatan. Maka asma Allah itu berhembur di segala sesuatu. Jadi segala sesuatu tadi menjadi tempat nampaknya, timbulnya ma'ani. Nah, arti ma'ani itu sesuatu yang bila Allah bukakan hijab kita melihat. Itu ma'ani naranya. Amun Allah kadang membukakan hijab, walaupun mata kita ini jelas melihat, tetap kita akan melihat secara mata hati. Nah, maka zuhuri ma'ani asma'ihi, kelihatannya asma Allah yang nampak oleh mata hati yang terbuka di mana? Di makhluk. Maka disebutlah pal asya'u kulluha majali wa madzahiru. Nah, itu maksudnya. Titik di situ. Wa tafasilu ma'ani sifatihi, maka bermula perincian sifat-sifat Allah yang nampak bagi orang yang terbuka hijab. Fayadhharu, maka nampak sekali kelihatan. Ini perinciannya lah fi ahlil izzati, pada orang ahli itu maksudnya contohnya seseorang yang mulia. Sidin itu dimuliakan oleh orang. Sidin ini nah siapa naranya? Haji Ahmad misal. Nah, Haji Ahmad ini mulia, dimuliakan oleh orang sakampung. Maka nampaknya kemuliaan Haji Ahmad itu menjadi kaunuhu, menjadi kisah. Kaunuhu itu kisah bagi mulianya Allah muizzan. Kaunuhu muizzan, kisah mulianya Allah. Kaunuhu ta'ala muizzan. Nah, jadi kisah kemuliaan Allah nintu nampak benar di Haji Ahmad nintu. Sebab kenapa Haji Ahmad ini mulia? Ini memang Allah hendak memuliakan. Maka kemuliaan Allah itu nampak di situ. Bukan Haji Ahmadnya yang mulia, kada sebenarnya. Amun Haji Ahmadnya ini mulia, kada. Asalnya Haji Ahmad ini kan mani aja ya, kalau banyu mani aja asalnya. Kenapa mulia? Memang Allah memuliakan. Maka keadaan si Haji Ahmad yang mulia tadi menjadi tempat bagi kita melihat akan kehebatan Allah. Nah, itu.
Banyaknya orang hendak mulia tapi hina. Allah kada hendak, ya kalau kada hendak muliakan tetap hinanya. Maka kaunuhu ta'ala mu'izzan di mana nampaknya? Di fi ahlil izzati. Nah, itu bahasa nahunya tuh. Jadi keadaan Allah taala mulia tuh di mana kelihatannya? Fi ahlil izzati, di makhluk-makhluk yang mulia ninto. Nah, ninto. Wa fil ahli dzillah. Nah, kaunuhu mudillan. Bila kita melihat orang-orang yang dihinakan, pinahina, itulah menandakan Allah yang menghinakan. Kaunuhu mudillan. Nah, jadi bila ada orang hina, sebenarnya memang Allah menghinakan. Bila ada orang mulia, sebenarnya Allah yang memuliakan. Berarti mulia dan hina bukan kisah si sesuatu nintu, kisah Allah memuliakan, kisah Allah menghinakan. Itu perinciannya jadi. Wapil ihya'i, dan kita bila melihat makhluk itu hidup, ada yang duduk, ada bapandir, ada buka, ada yang macam-macam begawi ini hidup narannya. Makna ismihi al-muhyi. Nah, itu menjadi penampilan, menjadi penampakan akan nama Allah ismihi ta'ala al-muhyi, yang menghidupkan. Nah, kelihatan Allah Ta'ala menghidupkan tuh bila kita melihat ada yang hidup. Nah, gitu tuh. Ayam buka laju benar, besasahan di kita. Hidup kada nih? Hidup, berarti kelihatan Allah yang menghidupkan. Maka bukan kisah ayam, tapi kisah Allah yang menghidupkan ayam. Nah, itu. Wa inda salbil arwahi, dan ketika dicabutnya roh seseorang makhluk, itu menjadi penampakan makna ismihi. Itulah penampakan, arti makna itu penampakan bagi orang yang terbuka hijab. Makna bagi nama Allah al-mumitu, yang mematikan. Kenapa mati aja? Memang Allah sudah bakal hendak nangka itu mati kisahnya. Yang lain dari Allah kada bisa kesanggupan mematiakan. Nah, cuma Allah Ta'ala ini sugih, maha kaya, ditugaskan Allah Ta'ala Ijrail. Nah, lalu Ijrail yang mencabut sambatannya. Ijrail hakikatnya ya Allah juga. Yang menolongi Ijrail mencabut itu Allah. Cuma kisah Allah mencabut tuh kelihatan di Ijrail. Nah, itu. Wa indal atoi, dan ketika ada orang babari-bari, atoi itu sebenarnya. Ketika ada tuh kita melihat orang tuh babari-bari, babagi sambako, babagi macam-macam, pemurah ini. Nah, itu sebenarnya makna ismihi, nampak di situ asma Allah al-mu'ti, Allah yang maha memberi. Nah, ada tuh orang sugih benar pian, tapi karena hatinya kada Allah buka akan hendak memberi, jadilah inya pamalar. Banyak kadang itu, banyak padahal cakap si hendak memberi tapi karena si memang kada dibukakan hati oleh Tuhan, kada babari-bari si. Nah, lalu kenapa orang tuh pindah ke 7 babari-bari? Pertama, Allah buka akan hatinya ringan hendak membari-bari. Yang kedua, Allah mudahkan sarananya untuk memberi. Disugihakan Tuhan. Imbah itu pulang ditolongi Tuhan menjulung ke sana kamari. Nah, maka sebenarnya kasugihan orang yang babari-bari tadi sebenarnya tuh kisah kesugihan Allah. Dan sifat ini yang babari-bari ini tadi nampak di situ sifat Allah al-mu'ti, yang maha memberi. Tapi ini emang melihat nih orang yang terbuka hijab tadi, yang melihat. Amun kita kada terbuka hijab, walaupun mata kita ini tarang bendarang sihat 4 sihat 5 sempurna, tetapi kita melihat Haji Adul yang memberi. Nah, jadi ada tugas mata melihat sabab, ada tugas hati melihat hakikat. Jangan dipaling. Jangan yang di hati ini timbul tak keluar. Melihat ini Allah memberi ini aja. Menunjuk Haji Adul. Nah, ini kada pintar nih. Ada orang batu tukar ke toko kita, masuk Allah Ta'ala aja, pilih aja situ. Nah, on kayak ini tak salah, pilih Allah. Allah nah apa yang paluh liir nih Allah Ta'ala lah. Anjar ibadah datang di pasar orang singgah ke toko kita pedahkan Allah Ta'ala, soalnya tut dia bahkan tut pulang. Nah, Allah Ta'ala bahkan tut. Nah, ini daur naranya dunia persilatan. Tatap yang bertukar ini makhluk, tatap cuma mengisahkan kisah Allah. Nah, itu aja. Kita melihat kisah Allahnya di mana? Di makhluk.
Bukan Allah bertempat di makhluk, kada maha suci Allah bertempat, mukhalafah lil hawadis itu tetap. Cuma makhluk ini bila kada Allah jadikan kada kelihatan, bila Allah kada menolongi kada kau apa-apanya. Nah nento. Jadi wa indal ata'i, ada ketika orang memberi kita sesuatu itu makna ismihi al-mu'ti, itu mengisahkan kisah asma Allah, nama Allah al-mu'ti yang maha memberi. Dulu kisah guru sekumpul, dulu berkisah sidin, aku juga sidin dulu berisi tetangga, maka padahal parak tak masuk keluargaan biolon sidin sakit, makan nasi bungkus bagi empat hari-hari kayak itu. Peningkatan sebelumnya makan gedang pisang sekitar 13 tahun, gedang pisang yang dijarang dimakan. Ada peningkatan sedikit, kawan nukar nasi bungkus sebungkus bagi empat sidin, mama ading sidin, abah sidin, mama sidin, bagi empat. Nah, sumur sidin yang ada di rumah sidin itu kada mau karing, batanaman lumbok sidin dihiga sumur situ pulang. Nah, orang sugih yang dihiga rumah sidin ini bila musim kemarau kakaringan banyu, mencibuk banyu ke sumur sidin itu. Padahal sugih orangnya, tapi mencibuk tuh minta cibuk akan pun sidin aku. Ada suah aja mau upah. Imbah itu pulang, hendak makan nih, kada belumbok, padahal berduit orangnya nukar kawa. Nah, jadi timbang-timbang aku nukar baik minta lawan yang lumbok pindah labat ini bagus putiknya, putik aja sidin. Nah, itu kisahnya kayak itu. Nah, tapi karena sidin melihat bahwa kisah Allah memberi di situ kada kelihatan, sidin kada protes, kada sarik, karena nampak di situ al-mani', Allah yang menahan. Jadi bahasanya kada rezekiku ya sidin sudah dijanjiakan oleh orang yang sebelah itu, diberi tapih, diberi baju, dijanjiakan sampai sidin wah ini kada suah, kada sampai sidin, kada sempat memberi, kada sidin menerima itu. Nah padahal itu aja orangnya berjanji hendak memberi. Nah kenapa sidin kada protes juga, kada rezekiku ya sidin. Nah itu maksudnya. Jadi kita tuh kada pernah, kita nih paham nih, kita kada bisa memprotes, tersinggung, kada bisa. Karena di sini lawanannya, ada lawanannya. Wa indal man'i, dan ketika kita kada dapat sesuatu, man'i narnya, kada dapat sesuatu, kayak guru tadi kada dapat sesuatu sidin, dijanji diberi tapih, diberi baju, kada dapat, padahal dijanji itu sudah. Nah itu kelihatan makna ismihi al-mani'. Nampak di situ kisah Allah yang maha mencegah, al-mani'. Maka orang yang sudah ma'rifat lawan Allah kada menyalahkan makhluk, tapi sidin melihat kisah Allah yang bernama al-mani', yang menahan. Bahasa sederhananya kada rezeki kita, selesai, titik sudah. Kada perlu dibahas kenapa kenapa aja. Nah kada perlu dibahas. Mendasar rezeki kita kelihatan kena al-mu'ti. Amun dasar kada rezeki kita al-mani' terus. Ke situ al-mani' yang kelihatan, ke situ al-mani' yang kelihatan. Begaru kepala tuh. Nah, supaya kita al-mu'ti terus kayak apa caranya supaya kayak itu. Nah, jangan mengumpati cara kita taslim lawan Allah Ta'ala, karena hakikatnya al-mu'ti ini itu adalah anugerah Allah, al-mani' didikan Allah Ta'ala. Allah hendak memperlihatkan kehebatan Allah. Jadi Allah, ini walaupun orangnya baikan pemurah, mun aku kada hendak memberi ya Allah, ini kada memberi. Nah, itu didikan lawan kita. Kayak itu. Wa inda ifadatil fadli. Nah, sambungannya tuh. Wa inda ifadatil fadli ma'na ismihi al-karimu. Ketika kita melihat ada orang yang bersifat pemurah benar, itulah makna ismihi, kelihatan di situ kisah Allah al-karim, yang maha pemurah. Jadi nangka inilah ujar guru Bahari, bila hendak kita berusaha niat sugih itu salah benar dengan hukum tauhid. Karena kita ini seumuran dahulu wah ini sampai kaina mustahil jadi orang sugih. Ini talinga harus tauhid lah, jangan pikir bahasa kita. Mustahil kita kawat jadi orang sugih, karena sugih itu sifat bagi zat Allah.
Yang sugih sebenar-benar sugih itu Allah. Kita ini kayak anak sugih wujud hija kita aja khayali, arti khayali itu asalnya kadada. Yang ada nih kesugihan Allah, termasuk wujud kita bagian dari kesugihan Allah, mustahil kita kawa sugih. Nah, maka ketika kita melihat ada orang sugih, itu kisah film yang mengisahkan tentang kesugihan Allah, bukan inya yang sugih, bukan mengisahkan inya yang sugih, tapi mengisahkan kisah kesugihan Allah. Nah, maka kita berusaha hendak sugih itu bersarahan lawan ajaran tauhid. Yang bujur tuh kayak apa? Lillahi ta'ala aja sudah. Berusaha menjunjung perintah Allah selesai. Tapi kadang kawajib jah naran hendak sugih ini aja. Tetap aja becungol niat itu aja. Nah, ya kalau kita nih mengaras. Caka yang di bawah tuh pengarasan ke orang labeh. Litoy juga sekalinya. Kadang kau disaung lagi hati pengarasan tapi ini litoy kayak apa kayak itu. Nah, yang bujur tuh kayak apa supaya ada benang merahnya, supaya jangan terlalu ekstrim tauhid nih tuh. Nah, maka ujar guru Bahari mau hendak berusaha tuh nyatakanlah hendak melihat orang sugih. Nah, tanya nyaman sedikit mahal. Kenapa? Cuma cangkol benar berusaha hendak melihat kesugihan Allah Ta'ala. Nah, selamat tauhid sudah tuh. Mau hendak jadi orang sugih, tauhid yang berbahaya. Sekalinya sugih bujur, pamalar asli. Dia pian asli pamalar. Kenapa? Inya berpikir, aku nih jinya sugih ini perjuangan kok. Titik darah, kada titik paluh lagi titik darah. Titik darah, kada titik paluh lagi. Lalu kada mau bersifat pamurah. Nah, caka mulai bahari inya menuntut kekayaan tadi memang bukan hendak jadi orang sugih, tapi hendak melihat kesugihan Allah. Baisi jangan ini kesugihan Allah lain kesugihan kok. Mulai dari awal dari sedikitnya sudah melihat ini lain pun kok. Sampai banyak yang nampak tuh kesugihan Allah, maka hatinya tadi pamurah. Kada pernah merasa memiliki. Nah, ini yang disebut bendahara Allah Ta'ala di muka bumi. Nah, itu. Wa inda ijabati du'a makna ismihi al-mujib. Nah, orang berdoa lalu kabul itu kelihatan jelas asma Allah al-mujib yang maha mengabulkan. Wa inda taslitihi al-madarra, dan ketika kita melihat terjadinya taslitihi itu terjadinya al-madarra kemudaratan. Nah, wajal bal manafi'i, dan terjadinya kemanfaatan min itu narannya itu terpalinglah makna itu jangan nunnya hurufkan ke ainnya anda ke nun, itu adalah makna ismihi ad-dharru an-nafi'u. Nah, terlihat sesuatu di mata kita, ada sesuatu kemudaratan, itu kelihatan asma Allah ad-dharru yang memberi mudarat. Nampak di situ ada kebermanfaatan, maka nampak di situ asma Allah an-nafi' yang memberi manfaat. Nah, an-nafi' yang memberi manfaat. Ila ghairi dzalika, dan banyak contoh-contoh selain itu. Nah, jadi seluruh kisah yang ada di segala sesuatu adalah kisah yang mengisahkan tentang kebaikan Allah yang bermacam-macam. Karena banyak macamnya, banyak juga judulnya. Nah, judul-judul tuh ya asma bagi Allah nantinya. Nah, tapi ini bagi orang yang dibukakan hijab maka disebut maknawi narannya. Kudrat maknawi, iradat maknawi. Ya kalau arti maknawi itu kada kita melihat dengan mata kepala, tapi dengan mata hati kita melihat tuh maknawi narannya. Nah, kudratnya Allah tuh kelihatan bagi orang yang terbuka hijab maka disebut maknawi. Karena kelihatan sifatnya, yang kudrat ini kelihatan, maka nampaklah di situ asmanya, maka disebut maknawiyah. Kudrat sifatnya maknawi bagi orang yang melihat tadi terbuka. Nah, apabila sifatnya di situ ada asmanya, maka maknawiyah. Kudrat al-qadir. Paham itulah. Nah, tapi Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk. Makhluk cuma sekadar mengisahkan kisah Allah. Gitu. Sambung lagi. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu. Nah, pelambung ke saudarinya. Baca dulu lah.
Bila jelaskan bila stop ya kalau. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'in ay tajalla li kulli syai'in hatta arafahu. Nah, jadi bagaimana mungkin, ini alasan berikutnya, kaifa yang keempat kan, yang kelima kan ya, bagaimana mungkin Allah Ta'ala itu ayyahjubahu syai'un, mendinding akan Allah oleh sesuatu, wa huwa alladzi, sedangkan keadaan Allah zahara li kulli syai'in. Nah, zahara li kulli syai'in, batampai pada segala sesuatu. Nah, itu bahasa kasar sudah tuh. Zahara itu nampak pada bagi segala sesuatu. Ay tajalla li kulli syai'in. Arti tajalla itu ya batampai, guru artikan bahari. Tajalla itu batampai. Siapa yang diperkenalkan Allah dirinya kepada orang yang dicintainya, li kulli syai'in. Maka sebenarnya segala sesuatu makhluk tadi, yang makhluk tadi nih mudah mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah yang bertampai. Hatta arafahu, sehingga si makhluk tadi mudah mengenal Allah. Arafa itu ada huwa di situ, kembali kepada likulli syai'in. Anunya dhamirnya itu nah. Jadi bagaimana mungkin kita kadang melihat kebaikan Allah sedangkan Allah sendiri mengisahkan kebaikannya hari-hari? Nah, ya kalau pian kadang melihat kebaikan Allah lah. Hari-hari kita kalau duduk kalau berjalan, siapa yang menolongi? Minum, makan, bahira segala macam, guring, siapa yang menolongi? Kenapa kita ada melihat kebaikan sidin? Nah, berarti memang kita ada hati yang rusak di situ. Maka ujar sidin, bagaimana mungkin Allah terdinding oleh sesuatu sedangkan Allah sudah bertampai bagi segala sesuatu. Aitajalla likulli syai'in. Nah, artinya berkisah-kisah sudah Allah Ta'ala bagi segala sesuatu. Hatta arafahu, sehingga sesuatu itu pun pinandu dengan Allah, pinandu benar. Misal nangka ini nah, Amang Iyan ini nah, Muhammad Sufyan apa Syekhul Islam ya lah. Nah, Amang Iyan ini memperkenalkan diri lawan kita. Ujar Amang Iyan, saya bernama Iyan Sufyan Sauri. Saya lahir tanggal seanu. Saya diam di sini. Nah, berkisah ada nih, berkisah. Maka kita ini kan mendengari kisah sidin. Berarti kita jadi pinandu. Nah, hari-hari kita tuh dikisahi oleh Tuhan tentang Tuhan itu sendiri. Hari-hari, maka berkisahnya Allah ini kepada segala sesuatu. Mustahil segala sesuatu ini jadi dinding bagi Allah. Nah, nangka itu. Jadi kita imbah emang ingin berkisah lawan kita, lalu kita tuh bingung. Nyawa siapa? Aja pemetakun pulang. Nah, nenek heng narenya. Maka tadi sudah memperkenalkan diri. Itu hanya manusia tuh sudah ganjil. Mun kita nih orang sudah memperkenalkan diri, kita pulang betakun pulang siapa namanya wa heng kita naranya. Ini Allah Ta'ala tiap detik memperkenalkan dirinya bagi segala sesuatu. Nah, itu maksudnya. Walidza kana, maka itulah kana kullu syai'in, maka jadilah tiap-tiap sesuatu sajidan lahu, bersujud kepada Allah. Jadi langit bersujud kepada Allah, bumi bersujud kepada Allah, gunung bersujud kepada Allah. Cuma kita kada melihat nah. Wa musabbihan bihamdih, dan bertasbih dengan memuji Allah. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya bertasbih dan memuji Allah. Nah, walakin akan tetapi la nafqahu dzalika, kita kada paham nang kaya apa sujudnya gunung, tasbihnya gunung, pujiannya gunung. La nafqahu, kita kada paham. Nah, padahal seluruhnya sesuatu tuh bersujud memuji lawan Allah. Nah, maka itu kita nih setelah sadar bahwa Allah tadi berisi kebaikan, dan kebaikan itu nampak benar, tugas kita satu, mengumpati tugas kullu syai'in ini sama memuji juga lawan Allah. Nah, arti memuji kagum dulu. Nah, jadi pujian yang datang dari kekaguman hati ini yang membuat kita kada mau teguring. Tapi kalau pujian hanya sekedar pemanis bibir, bisa sambil mengantuk. Paham lah pian nih? Kagum dulu kita melihat kebaikan Allah Ta'ala ini, lalu memuji pujian itu macam-macam, bisa berupa kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, masya Allah, dan lain sebagainya. Atau dengan bahasa orang Banjar. Nah,
Tapi ini bila bisa ayam yang datang. Bisa ayam yang datang. Jadi pujian itu terbit dari kekaguman hati atas segala-galanya yang nampak, dan segala-galanya itu adalah kebaikan dari Allah. Nah, jadi tugas kita memuji seperti ini nah. Segala sesuatu itu bersujud, cuma kita kada tahu kayak apa sujudnya gunung, kada melihat. Nah, orang-orang wali ada yang dibukakan hijab, melihat salawatnya gunung, melihat tasbihnya gunung. Amun kitanya belum berbidi kada melihat gunung ay. Nah. Belum berbidi kayak apa? Nak melihat gunung? Ngalih. Berdatang dulu. Enggak sedikit nah, wallahu alam dulu. Sambung bahasa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.